Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-46 sampai dengan 48. Ayat yang ke-46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fasabbatahum wakilat qudu ma'al qaidin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Tafsir ayat yang ke-46. Allah Ta'ala berfirman, menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak ikut serta dalam berjihad dari kalangan orang-orang munafik telah nampak dari mereka indikasi-indikasi tidak ingin berjihad sama sekali, dan bahwa alasan yang mereka ajukan adalah batil, karena alasan yang benar adalah penghalang yang menghalangi jika seorang hamba telah mengeluarkan upayanya dan berusaha melakukan sebab-sebab yang dengannya dia bisa keluar berjihad, lalu dia terhalangi oleh penghalang yang syar'i. Inilah yang dianggap sebagai alasan. Adapun orang-orang munafik itu seandainya aradul khuruja la'adalahu uddah, mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, yakni mereka pasti bersiap-siap dan melakukan sarana-sarana yang membantu. Akan tetapi, karena mereka tidak melakukan persiapan, maka terbuktilah bahwa mereka tidak ingin berangkat. Walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka bersamamu kepada jihad. Fathabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka dengan qada dan qadarnya. Meskipun dia telah memerintahkan mereka dan mendorong mereka untuk keluar berjihad dan menjadikan mereka mampu untuk itu. Akan tetapi dengan hikmahnya dia tidak berkenan membantu mereka. Dia membiarkan dan melemahkan niat mereka. Wakilak udu ma'al qaidin. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu, dari kalangan para wanita dan orang-orang yang berhalangan. Ayat yang ke-47. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khubalan wala auda'u khilalakum yabagunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka agar bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Tafsir ayat yang ke-47. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya dalam hal ini. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khubala. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak akan menambah kamu selain dari kerusakan belaka, yakni kekurangan. Wala auda'u khilalakum. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, yakni mereka akan menyulut fitnah dan keburukan di antaramu dan memecah belah persatuanmu. Ya bagunakumul fitnah, untuk mengadakan kekacauan di antaramu.
yakni mereka berkeinginan keras memicu fitnah dan memacu permusuhan di antaramu. Wa fikum, sedang di antara kamu ada orang-orang yang lemah akalnya, sama'una lahum, yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, yakni memenuhi panggilan mereka dan tertipu oleh mereka. Mereka berkeinginan keras untuk menelantarkanmu dan ingin menanamkan keburukan di antaramu, serta melemahkan barisanmu di depan musuhmu, sedangkan di antaramu ada yang menerima ucapan mereka dan mendengarnya. Maka bagaimana menurutmu dengan keburukan yang terjadi dan akibat pahit yang timbul jika mereka berangkat bersama orang-orang yang beriman? Milik Allah lah hikmah yang sempurna manakala Dia melemahkan niat mereka dan mencegah mereka keluar bersama hamba-hambanya yang beriman karena kasih sayangnya kepada hamba-hambanya agar mereka tidak disusupi orang-orang yang tidak berguna malah membahayakan. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Maka Dia memberitahu hamba-hambanya bagaimana mewaspadai mereka dan menjelaskan dampak negatif akibat berteman dengan mereka. Ayat yang ke-48. Laqad ibtagul fitnah min qablu wa qallabu lakal umuro hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Tafsir ayat yang ke-48. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka telah menanam keburukan sebelumnya. Dia berfirman, laqad ibtagul fitnata min qablu. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan, yakni pada waktu kamu hijrah ke Madinah, mereka berusaha dengan sekuat tenaga wa qallabu lakal umur, dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu, yakni mereka memutar otak dan membuat tipu daya untuk membatalkan dakwahmu dan menghinakan agamamu. Dan mereka tidak lalai dalam melakukan hal itu hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Maka batallah tipu daya mereka dan terkikislah kebatilan mereka. Maka orang-orang seperti mereka memang pantas diwaspadai oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan agar orang-orang mukmin tidak peduli dengan ketidakberangkatan mereka kepada jihad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.